Halo Sobat Get Upers dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di Get Up Podcast Ministry. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang fenomena, yaitu kata anjay. Nah, ada banyak sekali podcast-podcast yang beberapa hari ini kalau kita lihat di YouTube sedang mengangkat tema ini. Banyak sekali perdebatannya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, kali ini Get Up Podcast Ministry juga akan mencoba melihat dari sudut pandang yang lain dan kita akan membicarakan tentang kata anjay. Nah, kita punya satu pembicara yang tentunya akan memberikan pandangannya tentang kata yang sedang fenomenal ini, yaitu kata anjay. Kita sambut bersama ada Pak Bruri. Ya, terima kasih. Ya, Pak, ngomong-ngomong ini kata anjay ini kan sedang marak sekali nih, Pak. Banyak sekali orang-orang yang sedang memperdebatkan kata anjay. Nah, menurut Pak Buri, bukan menurut Pak Buri sih, kira-kira kapan sih Pak Buri pertama kali dengar kata anjay ini, Pak? Ya, ini pertanyaan menarik. Saya senang kalian semua tertarik kepada isu-isu yang kontemporer seperti ini, populer. Tentu beberapa minggu ini di pemberitaan di sosial media itu cukup booming diberitakan, seperti kata saudara Untung tadi, itu banyak podcast, banyak diberitakan di mana-mana. Tentu media-media seperti itu menjadi informasi pertama. Ya, itu berarti pertama kali Pak Bruri dengar ya. Ketika Pak Bruri pertama kali dengar kata anjay, terus kemudian itu diperdebatkan. Sebenarnya ketika kata anjay itu ada kan sebenarnya nggak jadi masalah. Cuma karena ada seseorang yang mengangkat ke permukaan, makanya ini jadi viral dan akhirnya jadi permasalahan. Nah, pertama kali Pak Bruri tahu bahwa ini kata ini viral. Yang menjadi pemikiran Pak Bruri apa waktu itu? Pernah terlintas sesuatu gitu nggak, Pak? Mengapa ini bisa viral, ini menarik ya. Kalau kata ini diungkapkan 20 tahun lalu mungkin nggak viral, siapapun yang ungkapkan, presiden pun ungkapkan, mungkin viralnya akan nggak terlalu cepat. Ini tentu tidak banyak andilnya dari perkembangan teknologi. Podcast seperti saudara Untung ungkapkan, perkembangan teknologi, kemudian juga sosial media dan sebagainya itu memberikan andil untuk viralnya isu ini sebenarnya. Yang kedua, sebenarnya menjadi viral bukan hanya viral tetapi viral dan kontroversial, kan begitu. Itu karena reception atau penerimaan masyarakat masih beragam terhadap kata ini mungkin. Jadi ada yang memang pro, ada yang memang kontra. Karena penerimaan yang beragam ini jadilah kontroversi. Itu yang saya pikir. Benar, Pak. Jadi kalau ngomong masalah penerimaan, berarti apakah ini bergantung dari kata itu digunakan untuk apa gitu, Pak ya? Misalnya, karena setahu saya sebagai orang-orang muda, saya beberapa kali dengan teman-teman saya, ketika mereka pengen mengekspresikan sesuatu, mereka menggunakan kata ini, Pak. Anjay, wah luar biasa gitu, Pak. Nah, dalam hal ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, boleh nggak sih, Pak, kita mengungkapkan kekaguman kita akan sesuatu dengan kata-kata yang seperti ini, Pak? Mungkin tidak anjay, mungkin ada beberapa kata slang lainnya, ada kata-kata plesetan lainnya, boleh nggak sebenarnya, Pak? Jadi dalam berbahasa, sebelum ngomong bahasa, isu ini bisa ditinjau dari banyak perspektif sebenarnya. Perspektif budaya populer, perspektif simbol, macam-macam. Tapi kalau kita berbicara bahasa, kita perlu tahu fungsi bahasa sebenarnya. Ada bahasa sebagai ekspresi emosional, itu jelas. Kadang-kadang bahasa begitu, ada riset di Inggris ya, mengatakan bahasa-bahasa, bahkan bahasa umpatan itu meringankan beban, meringankan penyakit. Orang disiksa, dia mengumpat, bebannya jadi tambah ringan begitu kan. Mungkin juga ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku, kata yang cukup keras. Mungkin secara psikologis, kalau menurut penelitian ini, bisa meringankan sedikit banyak persoalan. Nah, itu kalau fungsi kata dan bahasa itu sebagai ekspresi begitu kan ya. Ada juga bahasa itu sebagai kemunculan elemen sublim dalam diri kita. Nah, ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita berbahasa kan kita nggak sadar ya. Jatuh dari bus, aduh, apa begitu. Itu kita nggak sadar yang seperti itu. Ketidaksadaran itu kan alam bawah sadar kita termunculkan mendadak. Nah, isu yang satu ini menarik karena sangat spesifik dan menjadi viral, kontroversial, karena fungsinya semata-mata bukan sebagai ekspresi emosional, bukan sebagai ekspresi juga alam bawah sadar kita, tetapi ada di dimensi sosial. Nah, ini jadi menarik nih. Persoalan penerimaan di dunia sosial itu belum beragam, itu wajar terjadi dengan banyak kata. Seorang bernama Noam Chomsky, ya saya ingat, itu ahli linguistik dari Amerika, berkata, dalam keseharian kita memproduksi sintaksis baru.
Artinya dalam berkomunikasi setiap hari, sehari-hari, kita selalu menciptakan ragam bentuk bahasa yang baru untuk kita maupun untuk masyarakat kita. Saya jadi ingat ya, kalau di ranah sosial itu kan berarti yang kita bicarakan bahasa sebagai komunikasi, bukan semata-mata bahasa sebagai ekspresi personal, kan begitu. Ada teman saya dulu itu menceritakan ada seorang pendeta di Jakarta begini. Kalau berdoa, dia sangat berapi-api, kemudian dia berdoa begini, "Ya Tuhan, buset engkau Allahku." Wah, orang Kristen yang tidak terlalu biasa mendengar itu jadi sulit yang menerimanya. Tapi pendeta itu menjelaskan, itu kekaguman saya ini. Nah, kita tidak bisa menyalahkan pendeta itu apabila itu ekspresi personal, ekspresi berbahasanya dia, kan begitu. Tetapi kalau dia berdoanya di depan jemaat, nah ini sudah sedikit soal. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjamin penerimaan jemaat atau orang di sekitarnya itu pasti sama. Oleh karena itu, bahasa di dalam lingkup sosial, lingkup masyarakat harus juga memperhatikan bagaimana itu diterima oleh masyarakat, bagaimana itu berkembang di tengah masyarakat, bagaimana itu mengalami banyak metamorfosis di dalam masyarakat. Misalnya ya, bahasa sebagai simbol dimaknai sebagai apa? Itu seorang bernama Ferdinand de Saussure berkata itu, bahasa itu sebenarnya tidak bermakna pada dirinya sendiri. Dia menjadi petunjuk bagi sesuatu yang lain. Nah, petunjuk ini akhirnya menimbulkan asosiasi apa? Nah, ini yang sebenarnya perlu kita coba perhatikan dalam bermasyarakat. Kira-kira begitu. Wah, ini obrolannya jadi menarik kalau begini ya. Ternyata dari satu kata anjay itu, wah, penjelasannya jadi makin melebar. Dan ini sangat menarik loh ya. Tadi seperti Pak Bruri mention bahwa waktu Tuhan Yesus disalibkan itu ya mungkin dia mengungkapkan rasa sakitnya. Nah, itu menarik Pak. Mungkin di zaman Tuhan Yesus nggak ada kata anjay. Atau zaman Paulus ketika dia dalam pelayanannya Pak, ketika di dunia dalam pelayanannya, pernah nggak sih Rasul Paulus sebenarnya mengungkapkan kekagumannya, atau ketika dia lagi berantem sama Barnabas, wah dia mengucapkan kata-kata yang mungkin mirip, mungkin nggak anjay, mungkin ada nggak Pak? Ada satu teks yang mengatakan atau berkata ini loh yang mengungkapkan kekesalan Paulus, ada nggak kira-kira Pak? Ya, pertanyaan menarik ya. Betul, dalam mengekspresikan diri baik dalam masyarakat ataupun secara personal, setiap budaya, setiap zaman punya. Kalau ditanya Paulus ya, ada beberapa teks yang muncul dalam ingatan saya, misal Filipi pasal 3, ayatnya cari sendiri ya. Dan juga 1 Korintus 4 begitu. Paulus berbahasa cukup keras, mungkin padanannya mirip seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kan pasti begini. Berarti bolehkah kita pakai kata itu dalam lingkup sosial? Paulus kan ngomong di surat kan begitu. Begini, saya juga ingat seorang namanya Ludwig Wittgenstein ya, seorang filsuf bahasa orang Austria, mamanya orang Inggris kalau saya nggak salah. Ada yang ngomong begini, kita dalam berbahasa secara sosial kita harus memperhatikan apa yang kita sebut language game. Berbahasa itu seperti bermain sebuah permainan. Kita tidak bisa merasa asik dalam permainan tertentu apabila lawan main kita nggak ngerti peraturannya, kan begitu. Kita nggak bisa mengungkapkan sesuatu kemudian merasa asik kalau kita sebut itu permainan dan orang nggak mengerti. Itu mungkin yang selama ini terjadi dengan bahasa yang kita sebut bullying, kan begitu ya. Orang berkata, engkau gemuk, nah, kemudian yang lain tersinggung, kan begitu. Kemudian yang mengungkapkan itu bilang, saya kan bercanda. Persoalannya begini, bercanda itu tidak ditangkap oleh lawan mainnya. Nah, maka rule di dalam game itu nggak dimengerti. Nah, jadi mungkin kita perlu tahu dalam berbahasa itu seperti main game, kata Wittgenstein. Kita ada rule tertentu. Nah, dalam kasus Paulus, ketika mengungkapkan kata-kata keras itu, rule-nya apa? Satu, community itu memahami betul maksud Paulus dan tujuan Paulus ketika mengungkapkan itu. Jadi, mereka ada dalam pemaknaan yang sama di dalam bahasa yang keras itu. Memang mungkin kadang-kala menimbulkan multitafsir, tetapi itu kadang-kadang ditutupi oleh tujuan yang dimengerti bersama, begitu ya, di dalam konteks yang lebih besar itu. Yang kedua, Paulus melandaskannya dengan kasih juga yang dimengerti ya oleh penerima suratnya. Dia bukan mengungkapkan emosi yang meledak-ledak, menyalah-nyalahkan, bukan juga hanya bercanda iseng, tetapi ada dorongan motivasional berupa kasih di dalamnya. Jadi saya pikir kita perlu memperhatikan beberapa hal ini di dalam penggunaan kata-kata, bukan cuma ini aja tapi macam-macam begitu ya. Jadi Pak Bruri mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan hanya sekedar masalah kata yang terucap ya Pak ya, tapi bagaimana kata yang akan terucap itu bisa tidak diterima oleh lawan bicara.
Betul, betul. Kata itu sendiri kan sebenarnya kita tidak punya alasan khusus untuk menamai sesuatu itu dengan kata tertentu kan begitu ya. Itu kan konsensus masyarakat kan begitu. Ini orang-orang seperti Roland Barthes itu akan ngomong begini, kita tidak punya alasan berkata kursi itu harus disebut kursi sampai masyarakat di tempat itu sepakat ini namanya kursi kan begitu. Nah sama, kita tidak bisa berkata apa yang saya ungkapkan ini positif, cuma iseng apabila belum ada kesepakatan dalam masyarakat yang lebih luas tentang itu, kecuali kita menggunakannya tidak publik dalam komunitas yang kecil dan dalam norma yang memang bisa diterima dalam masyarakat itu, motivasinya jelas, tujuan jelas. Wow, asik sekali ya Sobat Getap ya. Sesuatu yang bagi saya pribadi ini jadi membuka sebuah wawasan yang baru. Sesuatu yang memberikan saya nilai positif. Jadi sudut pandang saya jadi berubah. Nah, untuk Pak Bruri nih, sebagai penutup Pak, Pak Bruri bisa nggak sampaikan ke teman-teman Getap yang ada di rumah, kira-kira bagaimana sih kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya anak-anak muda, bisa membawa diri kita untuk lebih bijak lagi menggunakan kata-kata, entah apakah itu kata anjay atau apapun. Silakan Pak. Seperti yang saya ungkapkan tadi ya, berbahasa kita lihat fungsinya apa, kita lihat komunitas, penerimaan, dan mungkin yang penting di sini adalah konteks. Orang mungkin akan bertanya, berarti boleh nggak Pak kata itu dipakai? Nah sekarang kita lihat konteks masyarakat kita minimal di Indonesia, di beberapa tempat itu satu polemik, ini konteksnya polemik begitu ya. Nah Paulus pernah berkata dalam konteks yang polemik adalah kita memikirkan kepentingan yang lebih besar. 1 Korintus misalnya, Paulus itu terlibat melihat jemaatnya polemik, boleh nggak makan ini makan itu. Paulus kemudian berkata, apapun sebenarnya dalam batasan tertentu, kalau memang dari Tuhan kita boleh kerjakan, lakukan. Tapi mungkin ada baiknya kita menahan diri dan melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kita menjadi berkat, kita menjadi mengenalkan Allah di dalam keseharian kita. Itu Paulus. Nah kira-kira apa yang kita berada dalam lingkungan konteks yang juga kata ini polemik. Kita jelas-jelas ada yang mempersoalkan ini, beberapa mengusulkan ini bahkan masuk ke ranah hukum kan begitu. Beberapa mengusulkan ini, ya ini biasa saja. Nah berarti kan belum ada itu. Nah kita hadir di tengah-tengah itu bukan hanya persoalan bagaimana menggunakan kata itu, tetapi bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengahnya. Mungkin kadang-kadang kita harus menahan diri untuk justru tidak tergesa-gesa mengikuti tren karena ini polemik kan begitu ya, atau yang lainnya. Nah itu kira-kira saya. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Bruri atas pencerahannya buat kita, atas wawasan yang baru yang sudah Pak Bruri berikan buat kita dan Sobat Getap yang ada di rumah. Oke, baiklah Sobat Getap, itu dia tadi obrolan kita tentang kata anjay. Mudah-mudahan dari kata ini, dari podcast kita, Sobat Getap bisa mendapatkan wawasan yang baru dan lebih bijak lagi dalam berkata-kata. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di podcast ministry kita di waktu dan kesempatan yang akan datang. Bye-bye, Tuhan berkati.